Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Cinema Whisper bareng Dea. Kali ini kita bakal bahas film berjudul Cook Up a Storm yang dibintangi Jung Yong Hwa yang mirip banget sama Dikta sebagai Paul, juga Nicholas Tse sebagai Sky. Film ini akan menceritakan pertarungan keduanya memperebutkan gelar koki terbaik, di mana Paul dengan gaya masa kekiniannya dan Sky dengan gaya tradisionalnya. Film ini juga akan menceritakan konflik Sky dengan ayah kandungnya, sampai akhirnya mereka berdua bertemu di kompetisi memasak kelas dunia. Siapakah yang akan menjadi koki terbaik kali ini, dan mampukah Sky berdamai dengan ayahnya? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita putar alur filmnya. Eits, tapi sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung aja, kamera, rolling, and action. Pada awal film, diceritakan adanya sebuah daerah wisata kuliner yang memiliki banyak makanan tradisional bernama Shopping Avenue. Daerah itu sudah berdiri 30 tahun lamanya dengan kehadiran beragam warung makan tradisional yang mempunyai makanan-makanan Indolita serta chef-chef yang hebat. Salah satu yang paling terkenal di sana adalah Warung The Seven dengan seorang chef handal yang masih muda bernama Sky. Warung makan ini dikenal dengan masakannya yang maknyus dan harganya yang murah meriah. Suatu hari, datanglah seorang pria kaya yang tidak mau mengantri di restoran The Seven. Sky yang melihatnya pun langsung mendatangi pria tersebut lalu menyuruhnya untuk mengantri. Namun, pria itu justru merasa tersinggung dan mengancam Sky kalau bosnya akan membuka restoran modern dengan chef kelas dunia persis di depan restorannya The Seven. Sementara itu, di tempat lain sedang ada kelahiran putra raja. Pada perayaan itu, terdapat jamuan makan yang dibuat oleh seorang chef bernama Paul bersama pacarnya Mayo dengan masakan mereka yang Indolita. Bahkan, saking terpesonanya, sang ratu mengangkat Paul menjadi chef eksekutif di kerajaan tersebut. Tetapi Paul justru menolaknya, karena ia sudah mendapat tawaran untuk memimpin restoran di Cina. Suatu malam, seorang pelanggan di The Seven bercerita bahwa Shopping Avenue akan dirombak besar-besaran, dan warung-warung kecil di sana akan digusur karena tempat itu akan disulap menjadi restoran modern. Usai mendengar berita sedih itu, Sky berusaha menghibur diri dengan memberi makan anjing peliharaannya. Sky kemudian teringat pada masa kecilnya. Saat itu, Sky sedang membantu ayahnya memasak mie ayam. Namun tiba-tiba, jari Sky teriris pisau yang ia gunakan memotong daun bawang. Bukannya menasihati anaknya, ayah Sky justru membentaknya dan menganggap Sky tidak mempunyai skill memasak, sekaligus mengingatkannya untuk masak menggunakan hati. Setelah itu, Sky diberi makan mie ayam dan ditinggalkan ayahnya begitu saja. Keesokan harinya, Paul yang sudah berada di Cina mencari ikan kerapu di pasar. Tetapi, pedagang ikan bilang kalau ikannya udah nggak ada. Namun, saat Sky datang dan mencari ikan yang sama seperti Paul, pedagang itu memberikannya. Paul yang melihat hal itu tentu kesal dan memarahi si pedagang karena berbohong. Namun pedagang itu bilang, kalau Sky lah satu-satunya yang bisa mengolah ikan itu menjadi makanan enak dan akan sia-sia kalau dijualnya kepada Paul. Paul yang mendengar hal itu pun penasaran dengan makanan apa yang akan dibuat oleh Sky dan meminta menjelaskannya. Tak mau kalah, giliran Paul yang menceritakan resep makanan yang akan dibuatnya. Karena bingung, si pedagang pun membagi ikan itu menjadi dua. Setelah itu, Paul bersama Mayo bersiap-siap untuk pembukaan restoran barunya yang bernama Stellar. Namun, saat akan menyajikan masakan itu pada para pejabat yang datang, mereka dikejutkan dengan keributan di luar, yang ternyata berasal dari karyawan The Seven yang tidak mau kalah sedang mempromosikan makanan mereka yang sedang diskon besar-besaran. Akhirnya, salah seorang dari restoran Stellar keluar untuk melihat keadaan dan mulai terjadi perdebatan. Sky yang baru datang dengan motor bebeknya itu langsung ditantang mengadu kehebatan dengan Paul. Para pejabat daerah yang melihat kehebatan Sky dan Paul akhirnya mendaftarkan mereka dalam sebuah kompetisi memasak, di mana apabila Sky yang menang, maka Shopping Avenue akan tetap dibiarkan. Namun, jika Paul yang menang, Shopping Avenue akan digusur. Berkat kejadian itu, Paul menjadi terkenal dan masuk acara TV. Dengan masakan kebarat-baratannya keong Prancisnya itu,
Paul berkata bahwa masakan Cina sangatlah tradisional dan ketinggalan zaman. Malam harinya, usai melihat aksi Paul, Sky mencoba membuat hidangan keong yang sama dengan Paul. Tetapi ternyata pelanggannya tidak ada yang suka dan memilih kicot sawah andalannya. Pada tengah malam, May termenung karena warung makannya mulai sepi, berbeda dengan restoran Stellar yang laris didatangi pengunjung. Sky yang mendengarnya pun langsung mengingatkan bahwa tujuannya memasak di Seven adalah membuat orang-orang bahagia dengan masakannya. Keesokan harinya, Sky kembali ke pasar untuk membeli ikan segar. Tetapi ternyata seluruh ikan di pasar sudah ludes dibeli Stellar karena mereka memberikan harga yang lebih tinggi. Malam harinya, tersiar pada TV bahwa siapapun yang menjuarai kompetisi memasak antara Sky dan Paul akan berkesempatan berhadapan melawan seorang master chef bernama Mo Engko yang sudah menjuarai kejuaraan dunia selama 2 kali berturut-turut. Dalam wawancaranya itu, Mo Engko disebut sebagai ayah kandung Skyko karena memiliki marga yang sama. Namun, lelaki parubaya itu menyangkal kalau Sky adalah anak kandungnya. Beberapa saat kemudian, Mayo datang memberikan undangan The Seven untuk makan malam di Stellar. Alhasil, Sky dan rekan kerjanya pun memenuhi undangan itu dengan senang hati. Saat jamuan makan malam, mereka diberikan telur ceplok mata sapi. Tetapi ternyata, saat mereka mencobanya, masakan itu bukanlah telur biasa, melainkan buah naga, buah markisa, dan anggur yang diolah secara modern menyerupai telur ceplok. Pada hidangan kedua, mereka mendapat hidangan menyerupai tanaman. Mayo pun langsung menyirami tanaman itu sambil meyakinkan Sky bahwa tanaman itu bisa dimakan. Melihat hal itu, Sky langsung mendatangi dapur lalu memarahi Paul karena tahu bahwa tujuannya mengundangnya hanya untuk memamerkan masakan modern kepadanya. Alhasil, Sky pun langsung menunjukkan keahliannya dengan mengolah daging sapi kurban yang ada di hadapannya. Tak mau kalah, Paul juga mengolah daging wagyu dengan cara modernnya. Saat melihat hidangan Paul dengan tekniknya, Sky pun merasa malu dan langsung pergi meninggalkan dapur. Begitu pula dengan Paul yang terpesona saat merasakan masakan Sky yang sangat sedap padahal hanya diolah dengan bawang. Beberapa saat kemudian, Sky mendapat telepon dari suhu sekaligus pemilik warung The Seven yang sebut saja bernama Taco. Selain menjadi gurunya, Taco jugalah yang mengajari ayahnya memasak. Sky pun langsung mendatangi Taco. Namun, betapa terkejut dan marahnya Sky saat melihat kehadiran sang ayah yang telah meninggalkannya selama 10 tahun dan tidak mengakuinya sebagai anak kandung sejak menjadi sang juara dunia. Bukannya meminta maaf, ayah Sky justru menantangnya untuk mengalahkannya dalam kompetisi masak dunia. Sky pun menjawab akan membuktikan kehebatannya di final untuk menghadapi ayahnya. Selain itu, Sky juga mengatakan bahwa untuk menjadi seorang master, ia tak perlu mengorbankan kebahagiaan bocil selama 10 tahun. Keesokan harinya, perlombaan masak pun tiba. Nantinya, peserta yang menang akan menentukan nasib Shopping Avenue dan berkesempatan mengikuti kompetisi masak internasional di Macau untuk berhadapan dengan seorang master chef. Paul pun datang dengan pakaian kokinya yang rapi, sementara Sky dengan ciri khasnya yang santai datang menggunakan kaos oblong dan lap dapur yang diikat di kepalanya. Dan perlombaan pun dimulai. Paul membuat hidangan pasta dari Prancis menggunakan krim dengan karamel raspberry, sedangkan Sky membuat hidangan bebek tradisional ala Haji Slamet. Usai pertarungan yang cukup sengit itu, berdasarkan hasil penilaian juri, Sky dan Paul mendapatkan nilai seri. Akhirnya, keputusan tunggal akan diberikan oleh ketua juri. Setelah menimang beberapa hal, ketua juri pun memutuskan Paul sebagai pemenangnya, karena dalam kompetisi memasak, bukan hanya rasa saja yang dinilai, tetapi juga warna, aroma, dan cara penyajiannya. Mendengar kekalahan itu, Sky pun langsung pergi. Ia kembali teringat saat kecil dulu. Waktu itu, hujan turun deras sekali. Sementara Sky ngambek tidak mau masuk ke rumah kalau nggak diajarin sama guru masaknya. Akhirnya, suhu Taco pun langsung mengajarinya memasak, sampai Sky berubah menjadi Bang Jago seperti sekarang. Keesokan harinya, Sky tidak datang untuk memasak di warung Seven, sampai akhirnya digantikan oleh tukang masak dadakan. Sky yang galau karena kekalahan pada kompetisinya itu, ternyata sedang main di time zone. Sebelum akhirnya, Taco menghampirinya, lalu ikut main bersama Sky.
Tako pun kalah melawan muridnya. Namun Sky tahu bahwa ia sengaja mengalah darinya. Namun Tako akhirnya lantas mengingatkan Sky kalau menang kalah itu hal yang biasa. Sampai akhirnya Tako bercerita saat ia berpetualang meninggalkan warung Seven. Kala itu ia bertemu dengan bocil yang sedang memakan bakpao dengan lahap. Namun saat Tako mencobanya, ia menilai kalau cara pembuatan bakpao itu salah dan rasanya yang be aja. Namun, bocil itu hanya tertawa sambil memberitahukan bahwa segala proses, mulai dari menanam gandum, membuat adonan, sampai mengukusnya itu ia lakukan sendiri. Dan gurunya di kuil bilang kalau bakpao buatan bocah itu adalah bakpao terlezat. Mendengar penjelasan itu, Tako pun tersadar dan memberitahukan kepada Sky bahwa memasak itu harus menggunakan hati. Ia juga menyuruh Sky melupakan semua pikiran buruknya terhadap sang ayah. Sementara itu, di restoran Stellar, Paul harus mendengar berita buruk bahwa hanya Mayo lah yang akan diperingatkan ke Macau untuk mengikuti kompetisi masak internasional. Karena Mayo tahu kalau Paul selalu menggunakan bantuan buku resep karena lidahnya sudah mati rasa. Parahnya lagi, selama ini ternyata Mayo juga sudah berselingkuh dengan bos Stellar. Paul yang merasa stres pun langsung minum-minum di taman. Sky yang melihatnya langsung menghampiri Paul, lalu bilang kenapa Paul terlihat lebih sedih darinya, padahal sudah memenangkan kompetisi memasak kemarin. Alhasil, Paul pun curhat semua masalahnya di restoran Stellar, dan mengatakan bahwa kompetisi memasak sudah menjadi jalan ninjanya, karena ia bermimpi dapat melawan sang master chef sekaligus idolanya. Setelah itu, Sky pun bercerita bahwa si master chef itu adalah ayah kandungnya yang sudah meninggalkan dirinya selama 10 tahun. Sementara itu, di warung Seven, bos Stellar memberikan 2 pilihan kepada Tako untuk mengakuisisi warung Seven menjadi bagian dari restoran Stellar atau warung Seven akan digusur. Namun dengan tegas, Tako tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut. Lalu, tiba-tiba datanglah Sky bersama Paul yang kemudian mengumumkan bahwa yang akan maju ke kompetisi di Macau adalah dirinya dan Sky. Karena yang berkuasa penuh untuk memilih peserta ke Macau adalah orang yang memenangkan pertandingan kemarin. Alhasil, bos Stellar pun merasa kesal dan pergi meninggalkan warung Seven. Dengan bimbingan Tako, Sky dan Paul berlatih memasak bersama untuk pertandingan di Macau. Sky memberitahu Paul cara memasak dengan metode tradisional, sedangkan Paul memberitahukan kepada Sky cara memasak secara modern dan cara menyajikannya agar enak dipandang. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Perlombaan memasak itu diikuti oleh peserta dari berbagai macam negara, termasuk Mayo yang sepertinya model orang dalam. Semua peserta pun berlomba dengan mengeluarkan kemampuan mereka. Pada akhirnya, dengan hidangan tahu tradisional dengan tampilan modern, Sky dan Paul berhasil memenangkan pertandingan. Setelah itu, Paul berbicara kepada Sky. Dikarenakan yang bisa bertanding melawan sang master hanya 1 orang, Paul pun memberikan kesempatan itu kepada Sky. Selain Paul sadar kalau dirinya sudah hilang rasa pada lidahnya, ia juga tahu kalau Sky punya kepentingan untuk melawan ayahnya, sang master chef, di final. Dan pertandingan final pun tiba. Akhirnya, Sky bisa berhadapan dengan ayahnya sendiri sesuai tantangan yang diberikannya. Namun, saat sang master chef sudah memulai membuat masakannya, Sky justru termenung karena teringat kenangan masa kecilnya dulu. Sampai akhirnya, yang membuat Sky kembali sadar dan mulai memasak. Akhirnya, waktu memasak telah habis. Para juri mencoba masakan master yang bertemakan api neraka itu, dan para juri pun takjub dengan rasa dan tampilannya. Sherry and licorice. Kemudian, saat para juri meminta Sky mengantarkan makanannya, Sky justru memberikan makanan itu kepada ayahnya. Dan ternyata, makanan itu adalah mie ayam yang pernah ayahnya ajarkan, sekaligus makanan terakhir yang pernah diberikan ayahnya. Dan film pun berakhir.
Sungguh ending yang sangat memuaskan, di mana Paul dan Sky yang tadinya lawan justru bisa menjadi kawan sampai mereka bisa dapat tiket ke kejuaraan masak nasional. Selain ceritanya yang ringan dan menarik, menurut Dea, pemain di sini juga ganteng-ganteng, makanannya pun enak-enak. Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan menganggap seseorang sebagai musuh bebuyutan, karena bisa saja suatu saat mereka menjadi kawan. Oke, segitu aja alur film kali ini. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe Cinema Whisper ya. Dia pamit, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah!